Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan update aplikasi lagi tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi SKP Permenpan 8 tahun 2001 ya. Jadi ini aplikasinya saya sudah update lagi, saya perbarui lagi karena kemarin ada beberapa orang ya yang mengalami kesulitan untuk penggunanya. Katanya ada beberapa sel atau baris yang tidak connect ya, atau mengalami div atau fase dan sebagainya. Nah, cuman sebelumnya saya ingin memperlihatkan ya, ada yang beberapa teman-teman juga yang sudah sukses yang menggunakan aplikasinya yang sebelumnya ini ya, yang sebelum updatean ini ya, sudah ada yang sukses juga membuatnya, dan ada juga sih yang mengalami kendala. Nah, untuk yang mengalami yang sudah sukses membuatnya ya, ini ya saya contohkan. Ini ada akun yang bernama Ayu Winda. Nah, ini sementara download. Kemudian ada akun Mi, namanya Mi. Kemudian ada akun yang bernama Adrenation Michael ya. Nah, di sini saya buka langsung di Telegramnya. Nah, ini teman kita yang di anggota grup privat yang berhasil bikin ya. Nah, kita cek dulu di sheet untuk AK-nya ya. Nah, di sini dia isikan seperti ini ya. Sini totalnya ada 39 urean kegiatannya, butir kegiatan dengan rencana kegiatan. Saya nggak tahu berapa jumlahnya, nanti kita cek di rencana. Nah, ini udah ya, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah di setup ininya. Angkanya ada. Kemudian kita cek ke kontrol sini ya, yang sering bermasalah itu di kontrol juga ya teman-teman ya, di sini. Nah, ini kita cek ya. Nah, ini bagus ya, nggak ada value, nggak ada div ya. Nah, ini katanya sih ada yang mengeluhkan value atau div di sini ya, tapi di sini ada teman yang berhasil kok sukses ya, nggak ada masalah nih. Kemudian di SKP terkaitnya juga sama, katanya ada yang div, ada yang value gitu juga. Nah, di sini yang udah berhasil ini nggak ada mengalami kesalahan ya, div atau apapun. Ini normal semua ya, ini normal semua. Nah, ini normal juga, nggak ada problem ya. Kemudian kita ini seharusnya difilter aja, ini difilter biar nggak kelihatan semua nolnya ya, jadi enak ngeliatnya kalau seperti ini. Yang terlihat yang udah jadi aja. Nah, ini kemudian di bagian kita ke bagian rencana ya, mulai dari atas. Nah, ini 24 kegiatan, ini ada 6 kegiatan, kemudian ini 5 kegiatan ya, nggak ada masalah ya dengan semuanya, nggak ada yang value, semua angka terisi. Di bagian NSFKP nya juga gitu ya, ini sudah difilter duluan, jadi kita langsung cek ya. Nah, ini nggak ada yang div, nggak ada yang value ya, semua angka terisi. Nah, ini sukses kok temannya yang ngisi ya. Nah, yang tidak sukses ini saya nggak tahu kenapa, trouble-nya di mana, tapi saya berusaha memperbaiki rumusnya lagi. Yang terbaru saya berusaha memaksimalkan lagi rumusnya, metode perumusannya, biar semua jenis laptop bisa menerima ya. Nah, ini bagus kok, nggak ada masalah ya. Ini udah. Nah, ini nanti tergantung penilaian atasannya berapa mau ngasih nilai ya. Ini kan masih nilai dari saya, ini contoh. Oke. Nah, ini 17 angkanya otomatis ya, sudah otomatis, jadi yang lainnya sudah serba otomatis. Nah, ini nggak ada trouble. Oke, jadi yang udah sukses seperti ini saya ucapkan selamat ya, belajarnya sukses. Berarti ini apa ya, saya anggap di atas rata-rata lah kemampuannya menerima. Oke, kemudian ini contoh yang akan saya peragakan nanti. Ini dari akunnya Ayu Winda. Nah, serang ke dia, akses ke dia untuk minta bantuan atau minta statement gimana caranya ya, boleh tuh. Sama ini akun Mi juga ya, nanti boleh japri aja. Nah, sebenarnya sih nggak boleh diperlihatkan akunnya seperti ini, tapi nggak apa-apa, demi sharing, demi
belajar ya, sharing belajar ya, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya. Ini ini lembar dokumen yang lain. Oke, ini saya skip dulu karena bukan dari saya. Mungkin maksudnya mau dibahas ya, mau di cross check, tapi nggak apa-apa. Next time ya, maksud saya ini yang saya mau perlihatkan yang khusus. Mohon koreksi. Oh, ini yang baru mau dikoreksi, sorry saya salah. Ini kemudian ada ini ya, kita beranjak ke Adriana Ismail ini. Di sini masih loading ya, masih loading. Nah oke, udah, kita langsung buka. Oke, judulnya SKP Telegram 2. Oke, kita samakan SKP Telegram. Oke, karena ini mungkin 2 kali terbuka ya. Oh, 2 kali terbuka. Oke, saya close dulu yang Telegram 2 nya ya. Yang Telegram 2 nya berarti tercopy 2 kali. Nah, ini judulnya di atas ya, SKP Telegram sama. Oke, mudah-mudahan ini saya perbesar dulu. Oke, mulai dari ortok kakaknya sini, ini saya gedein lagi biar kelihatan. Nah ini ternyata bidan ya, nah tadi perawat. Nah, oke, ini bidan. Kalau di sini saya rasa nggak ada masalah ya, rata-rata di sini nggak ada masalah. Oke, semua karena di sini copy paste ya, sama persis. Nah, yang biasa trouble itu di ruang kontrol sini ya, sheet control. Oke, kita cek di sini lagi. Di sini sudah difilter ya, sudah difilter. Oke, kemudian kita cari value-nya ya, cari value-nya per pelan-pelan. Oke, di sini nggak ada value sama sekali ya, nggak ada div, nggak ada value, nggak ada false. Oke, semuanya normal ya, normal. Kemudian di SKP terkait ini sudah di di filter juga ya. Oke, nah, ini nggak ada masalah juga ya, nggak ada value, nggak ada div, dan nggak ada false. Oke, aman ya aplikasinya. Kemudian di sini juga di bagian rencana ya. Oke, di bagian rencana. Nah, ini bagian rencana dia nggak nongol pilihan opsi pilihannya, tapi dia berusaha dia paham ya cara kerjanya. Artinya dia memberikan ini ini dia tinggal mengetik sama dengan kemudian ke ruang kontrol sini ya. Jadi dia paham apa yang harus diperbuat ya. Nah, jadi intinya kalau di bagian mana tadi ya, di bagian rencana ini redaksinya harus sama persis yang ada di ruang kontrol sini ya, sini. Ini satu ya, jangan ngambil semua, jangan dipastikan semua ke sebelah tadi ya di ruang rencana tadi. Oke. Kemudian kalau habis pelayanan kesehatan anak, ini berarti satu, ini berarti yang kedua ya. Maksudnya ini semua adalah kelompok kegiatan satu ya. Seperti ini ya, paham lah maksud saya ya. Jadi ini semua kategori satu ya, terkelompokkan udah satu kegiatan ini semuanya ya, sama ini atau kategori pelayanan kesehatan ibu ya. Kemudian yang ini masuk kategori pelayanan kesehatan anak ya, yang seblok ini. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Jadi ini. Nah, kalau di total untuk pelayanan kesehatan ibunya tadi ada 26 kegiatan, anaknya 3 kegiatan, kemudian ini mengelola pelayanan kebidanannya ada 3 kegiatan ya. Oke, nggak ada value, nggak ada apa masalahnya di sini ya, aman. Tinggal memperbaiki aja ini ya, karena ini nggak kelihatan tulisannya, tinggal ditarik seperti ini ya, biar enak kelihatannya. Oke, kemudian di SKP nya juga NSKP saya perbesarin sedikit. Oke, sini nggak ada. Oke, ada masalah ya. Oke, udah fix ya. Ini fix juga ya, ada masalah. Nah, ini sih kayaknya bagus. Mungkin dia mengalami sedikit kendala, tapi dia paham sedikit dengan Excel, jadi hal-hal kecil persoalan seperti ini dia nggak ada trouble bagi dia ya.
Jadi dia paham, mungkin saya rasa dia paham Excel sedikit nih, lumayan lah ya. Tingkat pemahaman tentang Excelnya enak, tingkat pemahamannya tentang mekanisme kerja rumus saya tanamkan di sini juga paham. Jadi trouble sedikit seperti ini nggak ada masalah. Nah, saya takutkan teman-teman ini yang ada trouble sedikit aja, jadi apa, benar-benar tergantung akan kemampuan aplikasinya. Nah, itu nanti saya akan coba perbaiki lagi, saya coba update lagi, tapi kayaknya sih sudah nih. Saya tinggal peragakan ke teman-teman lagi ya. Nah, jadi ini ada tadi pertama, ini yang kedua ya, yang sudah sukses caranya membuat sudah berhasil ya. Kemudian ini kayaknya udah juga ini, kalau saya sudah koreksi juga. Oh, ini yang trouble juga. Oke, kalau nggak salah ada 2 atau 3 orang ya yang udah ini ya, ada 2 atau 3 yang sudah sukses ya, big membuat SKP dengan permempan yang baru ini dengan menggunakan aplikasi saya ya. Nah, ini saya peragakan ya, saya peragakan ulang nih ya, apa nih, ini updatean terbaru dari saya sudah perbaiki aplikasinya. Jadi serewel sekecil apapun itu kebutuhan teman-teman akan aplikasi ini, saya sudah baikin ya. Maksudnya kayak tadi itu ada kesalahan sedikit itu, jadi sudah hilang. Kesalahan sekecil apapun itu sudah saya hilangkan. Kalau yang tadi itu yang dibuat oleh 2 orang tadi, teman-teman kita itu, kesalahan kecil itu dia mampu memperbaiki ya, karena dia paham dengan mekanisme kerja Excelnya, aplikasi Excelnya ini. Nah, ini saya peragakan di sini, saya contoh. Nah, ini sudah aplikasi kosongan ya, kosongan, benar-benar kosongan. Ini nggak ada kegiatan ya, ini kosongan. Kemudian di sini kinerja atasan nggak masalah ya, ini nggak apa-apa, ini sudah ada sendiri, nggak masalah saya rasa. Kemudian di sini juga ini kosongan juga ya, di kontrolnya kosongan, sini kosongan juga. Ini saya perlihatkan, ini kosongan. Ini saya filternya saya buka dulu ya, saya ngasih gambar ini kosongan ya. Oke, ini ada urian tambahan ya. Oke, di ortok tambahannya di ortoknya sini. Oke, di bagian bawah ini saya delete juga ya. Ini saya delete juga, ini delete ya, sampai sini delete nya. Oke, saya ingin perekam bahwa ini benar-benar kosongan ya. Kemudian di bagian berencana juga ya. Nah, ini aktif ya, seaktifnya di sini juga aktif ya pilihannya. Oke ya, mulai dari pertama sini ya, kosongan. Kemudian di bagian NSKP nya juga kosongan ya, kosongan seperti ini. Ini juga angka-angkanya di sini masih kosongan, sampai ke bawah sini kosongan. Nah, nanti saya akan sedikit menjelaskan di sini bagian kinerja tambahan ya nanti ya. Ini saya delete dulu satu, angka satunya saya delete dulu, mana delete. Oke, tombol delete. Kemudian di perilaku, nah ini sebenarnya angkanya nggak apa-apa ya, ini nanti boleh di delete, boleh nggak sih ya, ini nanti nilainya teman-teman minta sendiri ke Pimpusnya ya. Kemudian ini, nah kalau ini nilainya hasil dari perilaku kerja tadi yang ada di sini, makanya muncul tadi nilai 27,2. Oke, nggak ada masalah di situ ya. Oke, di sini kemudian di sini kosongan juga ya, ini masih nilai dari perilaku kerja ini dari rata-rata di sini ya tadi ya. Oke, LDPKP-nya ya. Oke, nggak ada masalah juga itu. Dan sini saya katakan bahwa ini semuanya masih kosongan ya, masih kosongan kecuali yang namanya nama-nama yang di atas ya. Oke, langsung saya saja eksekusi di sini untuk butir kegiatannya. Nah, jadi saya ambil butir kegiatannya dari aplikasi yang lama. Ini ya. Oke. Oh sorry, bukan ini ya. Saya akan contohkan. Oke, saya sudah bikin. Nah, ini kemarin saya katakan di video sebelumnya, bikin 2 semester untuk di aplikasi yang lamanya, semester 1 dan semester 2. Ini saya langsung eksekusi di yang semester 2 nya. Jadi kita ambil di yang semester 2 nya ya. Untuk teman-teman yang belum pernah lihat tutorial yang sebelumnya, silahkan cek di grup Telegram ya.
Dan aplikasi ini hanya bisa didapatkan hanya ketika teman-teman telah bergabung di grup privat ya. Kalau di grup umum nggak ada. Oke, ini saya langsung copy paste, sorry. Ini saya langsung copy di bagian uraian tugasnya ini ya. Langsung saya copy di sini. Uraian tugasnya saya blok, kemudian saya copy, muncul tanda kedipan seperti ini. Kemudian saya beralih ke SKP baru yang mana ini? Nih, SKP baru sini. Saya langsung ke eksekusi ke butir kegiatan. Nah, klik kanan di sini, klik kanan, kemudian paste spesial, kemudian value, kemudian oke. Oke, udah ya. Jadi uraian tugasnya udah masuk semua, ada 17. Kemudian saya beralih lagi ke yang lama sini. Kemudian yang saya mau bukan ini. Ini ya. Oke, ini. Kemudian saya ambil lagi ke outputnya ya. Ini laporan dan catatan keperawatan ini sampai ke bawah output hasilnya. Saya copy lagi, kemudian saya ke SKP barunya sini. Output, saya ke bagian output. Langsung saya pastekan di sini. Pastenya paste spesial, value, kemudian oke. Nah, oke. Jadi saya pastikan lagi oke, terisi dengan sesuai dengan barisnya. Kemudian ke bagian angka kreditnya lagi, saya ambil angka kredit satuan. Ini angka kredit satuannya di sini ya. Yang kredit satuannya saya copy. Oke, saya agak cepat, sorry saya pencet. Angka kredit satuannya ini saya letakkan di sini lagi, saya pastekan lagi. Paste spesial, kemudian value, kemudian oke. Kemudian bagian targetnya, target kegiatan, kuantitasnya. Saya ambil ke kuantitasnya di sini, ini kuantitasnya. Saya copy paste lagi. Copy. Kemudian sini saya pastekan ya. Pastekan di sini. Oke. Kemudian oke, jadi udah jadi seperti ini. Oke ya. Kemudian di bagian realisasi saya ambil di bagian realisasinya di bagian pengukuran ya. Saya ambil di sheet pengukuran sini. Saya langsung ambil di sini, eksekusi juga di sini. Saya tinggal copy, kemudian ya. Saya copy, kemudian saya pastekan di realisasinya sini ya. Kemudian oke. Udah. Oke, udah ya. Nah, untuk yang ini teman-teman seperti di video sebelumnya saya menerangkan bahwa ini cek di permempannya masing-masing ya untuk rencana kegiatannya. Nah, di sini saya mau ambil karena saya sudah bikin ya, saya ambil dari sini saja. Nah, saya sudah buat. Ini saya sudah buat ya. Teman-teman, kalau teman-teman harus bikin sendiri ya. Kalau saya sendiri saya sudah buat ya. Saya sudah buat karena ini aplikasi yang rencananya saya mau promokan tapi belum sempat saya. Nah, yang jelas ini saya ambil dari permempannya. Tata caranya bagaimana membuatnya saya sudah terangkan di video sebelumnya juga. Ini tinggal copy paste lagi, kemudian saya pastekan ke di sini ya. Sini paste spesial, kemudian value, kemudian oke. Jadilah rencana kegiatan. Jadi rencana kegiatan sama butir kegiatan itu berbeda ya. Oke. Kemudian ke bagian rencana kerja atasan udah ya, karena memang saya nggak delete. Kemudian ini kita ke bagian kontrol. Oke, ada nggak yang value? Nah, cek satu-satu dia ada value apa enggak. Oke, nggak ada value ya sama sekali ya. Oke, nggak ada value, sampai ke bawah nggak ada value. Oke, kemudian kita tinggal filter aja kalau nggak ada value seperti ini. Oke, kalau yang tadi ref itu di bawah nggak apa-apa, yang di delete aja. Ini hanya sheet control aja untuk memantau ada value apa enggak. Kemudian di sini bagian SKP terkait kita cek lagi. Oke, nggak ada masalah ya. Sini nggak ada masalah juga. Nah, ini nggak ada value juga, nggak ada false, nggak ada div ya. Nah, sini kita tinggal filter juga kalau sudah
aman ya, nggak ada value, nggak ada apa, nggak ada problem. Tinggal cek. Kalau yang ini nggak ada masalah ya, nanti otomatis ketika ini sudah di rencana kegiatan bagian sheet rencana kalau kita udah kerjakan. Nah, di bagian sheet rencana sini ya kita langsung cek eksekusi ya, cek dan eksekusi. Nah di sini belum ada isinya. Oke, nggak ada value ya, nggak ada value juga. Nah kita langsung eksekusi. Eksekusinya caranya tinggal seperti ini, pilih uraian tegasnya. Kita bagian ke pengkajian dulu, kita pilih opsi pengkajian, kemudian pengkajian itu berarti bahasanya mendeteksi ya. Oke, kemudian nah ini ada 3 kegiatan. Kemudian setelah pengkajian ada kegiatan apa lagi, tindakan pengkajian, tindakan diagnosis lagi. Oke, diagnosis cuma ada 1. Kalau diagnosis itu kita bahasa pimpinannya, apa yang bisa kita eksekusi di pimpinannya. Diagnosis berarti kita eksekusi bagian terkendalinya persoalannya. Oke, kemudian di bagian kita cek lagi diagnosis sudah, berarti di kegiatan perencanaan lagi ya, terlaksananya kegiatan perencanaan. Oke, yang kita mau eksekusi bosnya yang sesuai dengan ini, dengan kegiatan perencanaan terkendalinya. Oke, kita eksekusi 2 kali ini ya. Ini kita eksekusi 2 kali dengan tindakan rencana yang berbeda. Kemudian kegiatan perencanaan udah. Berarti cuma ada 3 ya. Ketiga, tindakan, diagnosa, dan kegiatan perencanaan. Evaluasinya dan dokumentasinya nggak ada. Oke, berarti cuma ada 3 kegiatan. Nah ini tinggal kita filter aja, kemudian kita oke, nggak ada masalah walaupun cuma 3 ya. Oke, udah langsung ke bagian NSKP nya. NSKP nya ini, nah ini udah langsung tereksekusi sendiri ya, langsung muncul sendiri angka seperti ini. Nah, nggak ada div, nggak ada apapun, langsung kita tinggal eksekusi aja. Filter di sini nggak ada masalah ya, filter, kemudian kita oke. Dah. Oke, ini udah jadi ya, udah jadi. Sorry, masih ada yang kurang kayaknya. Saya select all dulu, apa yang kurang di sini. Oh, totalnya. Oke, bagian totalnya. Nah, oke. Masih ada, belum nongol ya, bagian totalnya belum nongol. Dia di sheet mana dia, kok nggak mau dia muncul. Total itu, oh di sini harus ada kegiatan. Oke, berarti ini saya tambahin kode dulu, kode titik 1 ya. Jangan, no. Oke, yang jelas ini nggak ada masalah ya. Nanti kalau ini nggak ada masalah, nanti saya berusaha perbaiki ini biar, atau saya ginikan aja. Ini saya X, pindahkan ke bawah. Ini saya kasih 1 di sini ya, penanda aja. Oke, biar tadi saya copy ya, saya bukan saya copy ini tadi caranya. Ini saya cut, langsung pindahin ke bawah. Ini bukan saya copy ya, saya cut. Kemudian ini saya filter ulang. Oke, nah ini sudah muncul angkanya, rata-rata rank angkanya udah muncul. Oke, udah, berarti gak ada masalah ya. Nah ini saya contohin untuk menambah apa namanya, unsur tambahannya ya. Unsur tambahannya tulislah, katakanlah seminar ya, seminar. Oke, seminar nanti saya akan bahas ya. Seminar berarti di sini saya redaksikan terlaksananya kegiatan pengembangan SDM. Oke, ini contoh aja ya, contoh aja. Tapi ini sebenarnya tidak sesuai dengan bahasa yang sesuai dengan Parmenpannya. Ini contoh aja. Ini juga tidak sesuai dengan apa namanya,
tidak sesuai dengan bahasa yang ada di permenpannya, hanya sekedar contoh. Kemudian ini saya outputnya umpamanya sertifikat, ini hanya sekedar contoh. Ini saya memperagakan bahwa untuk unsur di kinerja tambahan itu bisa aktif ya. Sini contohnya seminar itu angka kreditnya poinnya 1, jumlah kegiatannya 1 kali aja. Nah sini langsung muncul. Kemudian di bagian kontrol di sini kita filter ulang ya, kita filter ulang sini, kemudian oke. Nah otomatis di bagian tambahan itu nongol ya. Oke, yang tadinya nggak muncul. Nah di sini juga saya ke bawah ya, belum ada muncul. Nah saya filter ulang sini lagi, saya filter ulang, kemudian oke. Nah ini muncul ya. Kemudian di bagian perencanaan juga gitu, ini belum muncul ya. Nah saya filter ulang lagi di sini, kemudian oke. Oke nggak mau dia, harus dipancing kayak gini kayaknya. Oke, kemudian saya oke, watch nggak mau. Oke, kita cek. Oh ternyata sorry, saya lupa memilihnya. Jadi di unsur untuk di bagian perencanaan harus dipilih ya, harus dipilih. Harus dipilih kursor ke bawah ya. Jadi milihnya tuh jangan sampai cari terus sampai ke bawah ya, sampai dapat pokoknya. Nah kayak gini kasusnya ya. Nah, nyari terus scroll ke bawah, ini ada. Kemudian untuk pengembangan sumber daya manusia itu kita eksekusi, berarti meningkatkan kualitas ya, mutu ya. Oke, ini udah jadi. Kemudian kita filter ulang seperti ini tadi ya. Oke, di bagian perencanaannya udah kinerja utama dan kinerja tambahan itu udah muncul. Kemudian di NSKP nya juga kita munculkan juga, kita filter ulang, kemudian kita oke. Nah untuk bagian pengembangan udah ya. Nah ini gak ada masalah ya, gak ada masalah. Ini oke. Di sini masih belum terhitung ya, nilai tertimbangnya belum terhitung karena di sini kita belum masukkan angka. Nah untuk di sini ada opsi pilihan di sini, bukan opsi pilihan, ada petunjuk di bagian sini ya. Jadi kalau unsur tambahan itu bobotnya satu ya. Satu itu tergantung situasinya. Kalau dia unsur tugas tambahannya itu redaksinya adalah dalam satu perangkat daerah, kemudian bobotnya 2 ketika dia redaksinya itu antar perangkat daerah dalam satu daerah, kemudian bobotnya 3 kalau dia jenis kegiatannya antar daerah atau daerah ke pusat. Nah jadi ini didefinisikan operasional kan begini ya, mengartikan begini. Kalau unsur tambahannya berupa tugas dalam satu perangkat daerah, berarti tugasnya itu dalam ini ya, ini dalam tugas dalam ruang lingkup perangkat organisasi itu sendiri. Artinya begini, dia bertugas dalam satu perangkat daerah di puskesmas contohnya atau di rumah sakit dan tidak melibatkan lintas sektoral ya. Contohnya seminar tadi ya, tidak melibatkan lintas sektor. Seminar itu tidak melibatkan lintas sektoral karena seminar itu hanya dilakukan oleh oleh pihak ketiga ya, dan dia tidak bekerja sama dengan kita ya, dia tidak bekerja sama dengan puskesmas, dia tidak bekerja sama dengan rumah sakit walaupun pesertanya dari puskesmas dan rumah sakit, karena bukan karena ya, dan sifatnya itu hanya undangan ya. Undangan berarti bukan kerjasama ya, karena kita diundang dan kita menghadiri. Nah itu maksudnya. Makanya seminar itu masuk kategori 1 ya. Di sini masuk di poin. Nah, ini sorry. Ini mouse-nya nggak mau jalan. Saya lagi not responding. Kemudian untuk di bagian ini antar perangkat daerah ya, namanya juga antar perangkat daerah dalam satu daerah. Artinya masih dua di ruang lingkup daerah itu sendiri, di kabupaten itu sendiri, tapi dia antar daerah, antar perangkat ya. Berarti 2 perangkat, 2 organisasi. Apakah itu instansi kita dengan instansi lain. Nah contohnya kalau untuk di puskesmas, UKS, usaha kesehatan sekolah, jadi kerjasama antara puskesmas dan sekolah. Nah, seperti itu. Kalau di rumah sakit apa ya contohnya, saya nggak tahu. Kalau di rumah sakit yang jelas, kalau di puskesmas itu contohnya ya, antar puskesmas dan pihak sekolah ya.
Jadi kalau mau lihat ada tugas tambahan yang bunyinya melibatkan dua perangkat daerah, nah itu poinnya 2. Nah kalau ini antar daerah ya, berarti ini udah lintas sektoralnya ke daerah lain. Contoh, kita diundang oleh dinas provinsi ya, kita umpamanya di kabupaten kota, kemudian kita mendapat undangan pertemuan untuk mengembangkan sebuah program. Jadi itu melibatkan sudah antar dua instansi, tapi antar daerah ya, atau nah ini daerah pusat ya, daerah-daerah atau daerah ke pusat. Nah seperti itu. Jadi di definisi ini saya definisikan operasionalkan sendiri, tapi mudah-mudahan dengan definisi operasional ini bisa menjelaskan apa maksud kalimat yang ada di sini ya. Nah ini mekanisme poinnya tadi ya. Jadi kalau dia melakukan tugas hanya di ruang lingkup organisasinya sendiri, poinnya 1. Kalau dia melibatkan lintas sektoral di dalam daerah, poinnya 2. Kalau dia lintas sektoral yang di luar daerah, poinnya 3. Intinya seperti itu ya. Oke, jadi kemudian untuk seminar, jadi seminar itu poinnya 1 ya. Kita ketik di sini poinnya 1, langsung muncul kegiatan di sini. Nah, tadinya totalnya ini saya delete ya. Tadinya totalnya berapa yuk? Tadinya 98,47 ini sih. Kemudian saya poinkan 1 di sini. Nah, berubah jadi 98,95 karena ini tadi tidak mencapai 1 ya. Di sini hanya 0,4 sekian. Oke. Jadi seperti itu ya. Mekanisme cascadingnya yang di sini ya, penilaian untuk kinerja tambahan. Kemudian ini anggaplah ini segini nilainya dari atasan, kemudian ini oke. Ini NSKP-nya. Nah, ini kita perbaiki ya. Ini kita nilai kelingkan ke NSKP sini, di sini ya. Kalau tadi teman-teman mengalami 0 di situ, langsung aja di sini ya. Jadi ini bagian sini di NSKP-nya tadi, ini row-nya linkkan ke NSKP di sini tadi. Sini ya. Oke. Cara melingkannya saya ulang ya. Caranya gini. Tadi kan 0 di sini ya. Berarti belum ada nilai, belum ada angka. Ini tinggal ketik sama dengan, kemudian ke bagian NSKP sini, kemudian di sini. Enter. Oke, langsung muncul nilai 90. Ini 96 ini nilai antara 2 ini ya. Ini saya sudah jelaskan kemarin, saya nggak perlu jelaskan ulang lagi. Kemudian di bagian LDKP nya itu, nah ini nilai, nah ini nilai SKP nya oke, belum muncul juga. LDPKP oke. Ini juga mengambilnya dari NSKP ya. Kita sama dengan langsung ke sini, kemudian ke sini, kemudian enter. Oke. Nah ini poinnya. Nah di sini udah masuk ini ya. Oh ya, saya nggak tahu ini benar apa enggak ya metode penilaiannya ya. Saya lupa ini, tapi nanti saya cross check lagi kalau ini masuk kategori baik atau sangat baik ya. Nanti saya cek lagi sistem penilaiannya, kayaknya jangan salah ini, tapi nanti kalau udah setelah dari videonya saya akan fixkan lagi ya. Oh berarti nggak ada masalah karena di integritasnya yang naik ya, yang tinggi segini. Oh ini berarti DKP nya udah benar ya, ini benar berarti ya. Sistemnya ini 0, nanti yang di sini baru dikonversi nilainya tadi ya, total nilainya ini yang nanti dikonversi. Oke, nggak ada masalah, berarti nggak ada masalah tadi itu ya. Oke, nah ini tadi file yang benar-benar udah kosong, saya coba peragakan ulang kepada teman-teman. Nanti file ini saya akan bagikan langsung ya, mudah-mudahan ini bisa digunakan lagi dan tidak ada error yang nggak ada div, nggak ada keluhan di sini, nggak ada opsi pilihan ya.
ya. Jadi nanti kalau udah download coba buka kemudian save as ya, save asnya di sini ya. Sudah download, buka kemudian save as di sini. Save asnya mau dalam bentuk di sini terserah. Sini ada dua pilihan aja ya. Sini. Jangan makro ya, jangan makro. Sini ini Office ini sama Excel 97 atau 2003 ya. Itu aja. Oke, mungkin itu aja tutorialnya untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa berguna teman-teman ya. Semua kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.